Halo semuanya, hari ini yuk kita coba pecahkan sebuah kode. Bukan sembarang kode, tapi kode ekonomi dari jantungnya Indonesia, yaitu Pulau Jawa. Pulau ini kan emang raksasa ekonomi ya, tapi ternyata di baliknya itu ada sebuah teka-teki yang cukup membingungkan dan penting banget buat kita pecahkan. Oke, kita mulai ya. Oke, coba dilihat angka ini, 57,04%. Ini bukan angka biasa loh, ini adalah porsi kontribusi Pulau Jawa terhadap seluruh ekonomi Indonesia. Iya beneran, lebih dari separuh ekonomi negara kita ini ternyata ditopang sama satu pulau ini aja. Gila ya? Tapi, disinilah teka-tekinya mulai muncul. Walaupun Jawa ini mesin ekonomi yang super besar, kalau kita lihat lebih dalam, di baliknya itu ada masalah ketimpangan yang cukup pelik. Nah, coba perhatikan dua grafik ini. Di sebelah kiri, kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi itu kelihatannya ya cukup oke lah, lumayan merata. Tapi, coba geser pandangan Anda ke grafik yang kanan. Ini PDRB per kapita. Wow, bedanya jomplang banget. Kesenjangan antara Jakarta yang setinggi itu sama katakanlah Yogyakarta, ini nunjukin kalau kue ekonominya itu nggak kebagi secara merata. Pemerintah tentunya sadar akan hal ini dan nggak tinggal diam. Mereka sudah mengeluarkan rencana lewat peraturan presiden untuk bikin pusat-pusat ekonomi baru. Tujuannya apa? Ya, biar pertumbuhan itu nyebar, nggak numpuk di satu tempat aja. Nah, ini dia pertanyaan paling pentingnya. Bikin rencana umum aja kan nggak cukup. Kita itu butuh pendekatan yang lebih cerdas, yang pakai data. Buat tahu persis sektor mana sih yang harus kita dorong biar dampaknya paling maksimal. Oke, sekarang kita mulai penelusuran kita. Anggap aja kita ini detektif ekonomi. Langkah pertamanya adalah kita harus cari tahu dulu industri mana aja yang jadi jagoan di setiap provinsi. Dalam ilmu ekonomi, ini namanya sektor unggulan. Biar gampang, kita sebut aja mereka ini pemain bintangnya tim ekonomi provinsi. Sektor-sektor ini tuh produktif banget. Saking produktifnya, hasilnya bisa diekspor ke daerah lain. Nah, para peneliti pakai alat canggih namanya location quotient buat nemuin siapa aja pemain bintang ini. Dan inilah hasilnya. Peta ini jadi petunjuk pertama kita. Lihat deh, warnanya macam-macam banget kan? Tiap warna itu mewakili pemain bintang yang beda-beda. Di Banten sama Jawa Timur, industrinya pengolahan. Tapi di Yogyakarta, jagoannya malah sektor konstruksi dan jasa pendidikan. Beda-beda banget ya. Justru karena beda-beda banget ini, malah jadi masalah baru. Kalau tiap daerah punya jagoan yang beda, terus gimana dong cara bikin strategi yang nyambung buat satu pulau? Ini ibaratnya kita punya tim sepak bola yang isinya pemain bintang semua, tapi gayanya beda-beda dan mainnya sendiri-sendiri. Bingung kan? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Ada sebuah plot twist. Mungkin selama ini kita salah fokus. Coba deh kita pakai analogi lagi. Di sebuah tim, pemain yang paling penting itu seringkali bukan yang paling banyak ngegolin, tapi justru sang playmaker yang ngasih umpan-umpan kunci, yang bikin seluruh tim jadi main bagus. Gimana kalau di ekonomi konsepnya sama? Nah, inilah yang disebut sektor kunci, atau kita sebut aja si konektor. Mereka ini adalah industri yang jaringannya kuat banget, ke depan dan ke belakang. Mereka beli banyak bahan dari sektor lain, terus hasil produksi mereka juga dipakai sama banyak sektor lainnya. Merekalah mesin penggerak ekonomi yang sebenarnya. Sekarang, mari kita lihat apa yang ditemukan para peneliti waktu mereka mencari para konektor ini di Jawa. Siap-siap buat momen ahanya ya. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang, apakah para konektor ini juga macam-macam kayak pemain bintang tadi? Atau jangan-jangan ada pola yang lebih jelas? Dan ini dia jawabannya. Ternyata beda banget sama pemain bintang yang warna-warni tadi. Cuma ada dua sektor yang konsisten jadi konektor paling penting di hampir semua provinsi. Apa aja itu? Pengadaan listrik dan gas, dan perdagangan besar dan eceran. Tiba-tiba petanya jadi jauh lebih jelas kan? Oke, sekarang kita udah punya dua set petunjuk penting nih. Kita tahu siapa pemain bintangnya, dan kita tahu siapa konektornya. Dengan ini, kita akhirnya bisa menyusun rencana ekonomi yang benar-benar jitu. Jadi, ini dia intinya, titik krusialnya. Investasi yang paling pinter itu bukan cuma ke pemain bintang aja atau ke konektor aja, tapi ke sektor yang jadi dua-duanya sekaligus. Itulah sweet spot-nya. Tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Coba kita lihat Jawa Timur. Pemain bintangnya itu industri sama perdagangan. Konektornya, perdagangan sama listrik gas. Nah, irisannya yang ada di dua-duanya, apa? Perdagangan. Itulah taruhan cerdasnya. Buat Jakarta, sama juga, perdagangan.
Beda lagi sama Yogyakarta, di sana taruhan cerdasnya jatuh ke sektor informasi dan komunikasi. Ini bikin strateginya jadi jelas banget. Misalnya, kita dorong sektor konstruksi. Dia emang pemain bintang di beberapa daerah, tapi koneksinya ke sektor lain lemah. Hasilnya nggak akan seefektif kalau kita dorong sektor perdagangan, yang selain jadi pemain bintang, dia juga konektor yang super kuat. Efek dominonya bakal menyebar ke seluruh bagian ekonomi. Nah, seperti kata para penelitinya, temuan ini tuh ngasih semacam cetak biru, kerangka awal buat pemerintah biar bisa bikin kebijakan yang benar-benar pas, yang sesuai sama karakter unik tiap provinsi. Jadi implementasinya bisa optimal. Jadi, begitulah cara kita memecahkan kode ekonomi Jawa, menemukan siapa pemain bintang dan siapa konektor yang sesungguhnya. Ini jadi bikin mikir ya, kalau kita coba bikin peta yang sama untuk daerah kita masing-masing, kira-kira rahasia apa yang bakal terungkap? Terima kasih sudah menyimak.